dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Mahalnya biaya kesehatan. Bulan lalu Hotman Paris check up ke rumah sakit terkemuka di Singapura. Hanya untuk mengecek ginjal karena saya terlalu banyak makan vitamin. 10 menit pertama di hari pertama dokternya mengenakan saya biaya $4.000 Singapura atau hampir 50 juta. Termasuk cek darah. Besoknya datang lagi saya untuk menunjukkan cek darah, kena lagi saya $4.700 Singapura. Akhirnya dalam satu hari saya kena 110 juta rupiah. Dan saya melihat banyak wajah orang Indonesia hilir mudik di rumah sakit tersebut. Namun nasib manusia tidak sama. Ternyata 96,8 juta penduduk Indonesia tidak sanggup membayar iuran BPJS yang hanya 35.000 sehingga ditanggung oleh pemerintah, sehingga negara mengeluarkan 48 triliun tiap tahun untuk membayar iuran BPJS bagi 98,8 juta penduduk Indonesia. Tiba-tiba timbul kehebohan di awal Februari ketika pemerintah menonaktifkan sejumlah keanggotaan BPJS gratis, namun kemudian dianulir. Ada apa? Sempat heboh karena banyak yang mau cek darah, ternyata tidak bisa. Sempat heboh katanya ternyata banyak orang kaya yang menikmati BPJS gratis tersebut. Akhirnya sudah diaktifkan kembali untuk dievaluasi. Inilah Hot Room BPJS PBI, layanan tetap jalan. Bagaimana ke depan? Heboh sejumlah peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan BPJS Jam Sostek tiba-tiba nonaktif saat akan digunakan di rumah sakit. Penyebab utamanya adalah pemuktahiran data reguler dan nama peserta yang tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan nasional, maka otomatis akan terhapus dari daftar penerima bantuan iuran. Polemik penonaktifan peserta PBIJK bahkan memicu kendala layanan kesehatan di berbagai daerah. Kepanikan dan kebingungan dialami oleh peserta penerima bantuan disebabkan karena akses layanan kesehatan yang terhambat. Meskipun pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengaktifkan kembali kepesertaan yang sempat nonaktif dan rumah sakit tidak diperbolehkan menolak pasien dalam kondisi darurat. Fenomena ini memicu kepanikan dan banyak yang bertanya, mengapa status kepesertaan yang dibayar pemerintah bisa terhenti secara sepihak? Lalu apa langkah yang akan diambil pemerintah untuk memperbaiki situasi ini? Bagaimana nasib sejumlah peserta penerima bantuan iuran yang kepesertaannya dinonaktifkan? Sore ini saya tiba-tiba merenung ketika mata saya tertuju ke layar TV. Saya melihat orang-orang paling kaya ada di TV ternyata lagi dikumpulkan oleh Bapak Presiden. Kenapa saya merenung? Itu semua yang di TV itu adalah klien saya 25 tahun lalu. Termasuk Bapak Presiden Prabowo dan adiknya Hasim 25 tahun jadi klien saya. Hampir tiap bulan mereka berdua kakak beradik memanggil yang terhormat pengacara Hotman Paris Hutapea pada saat itu. Ada Prayogo Pangestu, orang paling kaya di TV dia. Ada lagi Boy Thohir Adaro. Ada lagi Franky Sinarmas. Itu semua klien saya. Masih banyak lagi para naga klien saya termasuk Tommy Winata. Itulah yang membuat saya Lamborghini dan berlian. Tapi intinya apa adalah kenapa stamina saya kuat? Inilah rahasianya. Kopi luwak hitam premium. Yuk percaya sama saya, jam 3 pagi saya tadi bangun, sudah kerja sampai hari ini. Malam ini saya masih akan berdansa di grup kita, karena saya juga pengusaha night club. Kopi luwak hitam premium. Mantap.
Bapak Menteri Sosial, kenapa tiba-tiba Bapak cabut, kemudian diaktifkan lagi? Sempat dinonaktifkan peserta BPJS gratis, tapi dihidupkan lagi. Apa yang terjadi? Terima kasih, Ya. Bang Hotman diundang ini. Ini adalah bagian dari transformasi data. Ya, Terbitlah Inpres nomor 4 tahun 2025. Jadi Ya. sejak tahun 2025 itu ada data tunggal. Tidak ada lagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang memiliki data. ya, Sesuai instruksi Presiden harus mengacu pada data tunggal dan itu adalah dikelola oleh BPS. ya, BPS menyajikan data itu dalam bentuk perankingan desil 1 sampai desil 10. Desil 1 itu adalah 10% penduduk paling bawah secara ekonomi. 10%. 10%. Ya. Nanti ada desil 2 sampai 10 dan seterusnya. Nah, kemudian tentu kita melakukan konsolidasi data bersama pemerintah daerah. Karena terus terang aja data ini krusial. Ya. Setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang pindah tempat, Ya. setiap hari ada yang naik kelas, setiap hari ada yang turun kelas. Ya. Jadi dinamis sekali dan untuk itu perlu pemutakhiran secara terus-menerus. Oke. Kementerian Sosial bersama dengan kementerian lain dan pemerintah daerah melakukan yang namanya pemutakhiran dan seterusnya hasilnya diberikan kepada BPS. Inilah kira-kira penjelasan singkatnya tentang data itu. Karena data ini kemudian tentu ada perubahan, maka kita mencoba mengukur penerima manfaat yang selama ini sudah katakanlah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan yang dibayar oleh pemerintah, maka kita lakukan pengukuran ground check bersama dengan pemerintah daerah. Ya. Hasilnya itu kemudian kita tuangkan dalam bentuk penetapan oleh Menteri Sosial. Ya. Penetapan itu jadikan pedoman oleh Kementerian Kesehatan dan oleh BPJS untuk melayani pasien-pasien yang membutuhkan layanan di setiap fasilitas kesehatan maupun di rumah sakit. Nah, dalam kurun waktu 2025 itu kita menonaktifkan sekitar 13 juta penerima manfaat lebih. Karena sudah tidak memenuhi kriteria. Oke. Dialihkan kepada mereka yang memenuhi kriteria. Ya. Apa yang terjadi di tahun 2025 itu 87.000 diantaranya melakukan reaktivasi. Ya. Kenapa? Karena kita membuka peluang Ya. adanya reaktivasi bagi memang pasien-pasien atau penerima manfaat yang benar-benar butuh bantuan dari pemerintah. Sisanya beralih ke mandiri, sisanya lagi ditanggung oleh pemerintah daerah. Alokasi anggarannya tadi sudah disebut, Ya. sekitar 48 triliun setahun yang dari APBN. Dari APBN 48 triliun Ya. lebih dan menyasar 96.800.000 penerima manfaat. Ya. Itu baru yang dari APBN. Belum lagi juga peserta yang dibiayai oleh APBD. Secara keseluruhan kira-kira ada 150-an juta lebih penerima manfaat. Itu lebih dari 50%. Itu yang tergolong miskin. Itu yang mendapat bantuan. Ya tentu yang miskin atau Ya yang mana? dikategorikan memerlukan bantuan, bisa miskin, bisa kelompok rentan, Ya. bisa. Istilahnya banyak nanti itu. Ya. Jadi menurut saya sudah cukup besar sebenarnya Ya. yang diberikan bantuan oleh pemerintah, Ya. sekitar 150 juta lebih Ya. dari APBN dan dari APBD. Ya. Masalahnya sekarang siapa yang menerima bantuan ini? Siapa penerima manfaatnya Ya. ini? Nah, ketika kita lakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah, Ya. jadi pemerintah daerah bersama kami kemudian melihat DTSEN, Ya. khususnya di desil 1 sampai 5, diajukanlah setiap bulan kepada kami Ya. untuk ditetapkan sebagai penerima manfaat. Ya. Nah, setiap bulannya itu setelah kita ukur, maka ada perubahan-perubahan Ya. penerima manfaat. Ya. Nah, perubahan itu mengakibatnya ada sekian yang harus dinonaktifkan. Oke. Nah, setelah kita nonaktifkan, kita kirim ke Kementerian Kesehatan Ya. untuk diteruskan ke BPJS Kesehatan. Kenapa BPJS Kesehatan? Kenapa? Karena nanti yang membayar adalah Kementerian Kesehatan, Ya. sementara BPJS Kesehatan akan bekerja sama dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk memberikan dukungan pembiayaan bagi peserta BPJS yang memerlukan perawatan. Jadi sempat dinonaktifkan hanya untuk memperbaharui data agar benar-benar tepat sasaran. Betul. Dan tidak ada rencana untuk menghentikan 3 bulan lagi.
Itu yang hasil dengan DPR kemarin ya, khusus bagi mereka yang memerlukan perawatan darurat. Ya. Ya, yang disebut dengan penyakit katastropik itu. Penyakit ada ginjal, ada jantung koroner yang memerlukan perawatan terus-menerus. Itu tercatat 106. Sebelumnya 120, kemudian ada yang meninggal tinggal 106. 106 inilah yang akan kita ground check, kita pastikan lagi bersama dengan BPS, dan kemudian iurannya kita bayar tambahan lagi untuk 3 bulan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, itu tidak akan dihentikan. Anggaran 48 triliun plus anggaran dari Pemda akan tetap ada. Tidak ada pengurangan sama sekali. Tidak ada pengurangan. Yang ada adalah pengalihan penerima manfaat. Pengalihan sesuai kepada orang dengan yang tepat gitu. Hasil ground check bersama pemerintah daerah dan disesuaikan dengan DTSEN. Oke, berapa pemerintah Indonesia ternyata tidak dihapus itu bantuan ya? Tidak dihapus, dan ini dalam rangka bansos tepat sasaran. Karena selama ini ada anggapan, ada dugaan, ada juga tengara dari berbagai pihak, dan juga data-data yang disajikan, ada sebagian dari penerima manfaat itu sebenarnya tidak memenuhi kriteria. Karena termasuk sudah tergolong mampu. Dan kita alihkan kepada mereka yang benar-benar tidak mampu. Boleh saya ngasih informasi satu lagi? Di tahun 2026 awal ini ada 54 juta lah ya penerima manfaat yang seharusnya mendapatkan bantuan. Justru mereka belum mendapatkan bantuan. Karena namanya exclusion error. Jadi dia salah pendataan gitu. Dia error lah. Nah, sementara ada 15 juta yang inclusion error. Dia seharusnya tidak dapat, malah mendapatkan bantuan. Nah, inilah yang kita alihkan secara bertahap. Itu pun kita juga ingin supaya punya waktu untuk memastikan bahwa memang benar-benar tidak memenuhi kriteria untuk kita nonaktifkan itu, sehingga kita lakukan secara bertahap bersama pemerintah daerah. Iuran itu cuma 35.000 yang paling murah ya? Yang paling murah 35.000, yang paling mahal 42.000. 150. Oh, yang kami PBI berapa? PBI 42.000. 42.000 yang PBI. 35.000 tetap masih hampir 100 juta masyarakat masih harus dibantu. Iya. Dan itu semuanya Bang Hotman ya, lebih dari 150 juta. Lebih dari 150 juta penduduk Indonesia masih harus dibantu karena dianggap tidak sanggup, tidak mampu membayar 35.000 iuran. Harganya itu 42.000. Dia bayar 35.000, yang 7.000 dibantu pemerintah pusat plus pemerintah daerah. Begitu ya. Tergantung kapasitas. Selain salah data, artinya orang kaya dapat, apakah ada mungkin permainan rumah sakit? Katanya, ini kita dengar begitu, katanya pasien itu disuruh datang, besok disuruh datang lagi, padahal tidak diapa-apain. Akhirnya dia bisa mendagih BPJS. Benar nggak itu oknum ya. Oknum. Ada kejadian begitu? Ada oknum ya, tapi bukan digeneralisir ya, tapi ada. Jadi sehingga pasien itu ya jangan sampai, sebetulnya keinginan kita pasien itu sumber duit gitu. Nah, kita harus bisnis lah. Dan positif ya, jangan rumah sakit rugi, tapi juga jangan kemudian pesertanya atau masyarakat itu didiskriminasi gara-gara dia BPJS. Gitu. Tadi Pak Mensos mengatakan sempat 54 juta ya yang salah sasarannya, yang tidak dapat harusnya berhak ya. Kok bisa sampai 54 juta? Emang sistemnya yang salah atau bagaimana? Enggak, sistem enggak salah. 54 juta orang yang berhak. Jadi gini, orang itu mispersepsi ya, salah persepsi. Dikira itu BPJS. Jadi datanya itu dari beliau kan dijadikan satu dulu menurut DataSen, harus memenuhi kriteria. Dari situ siapa yang didaftarkan ke BPJS itu data dikirim ke Kemenkes. Karena Kemenkes kemudian mendaftarkan ini loh pesertanya untuk bulan ini, untuk tahun ini gitu. Bulan ini terutama. Itu sekian kayak gitu. Nah, jadi BPJS, sekarang ini siapa yang bertanggung jawab untuk mendata agar benar-benar akurat? Oh, dari Kementerian Sosial. Jadi datanya dari kami. Ya, datanya dari kami. Kami melakukan konsolidasi data bersama BPS dan dengan pemerintah daerah. Jadi setiap usulan dari Bupati Wali Kota kami sesuaikan dengan DTSEN, baru kami tetapkan sebagai penerima manfaat yang jumlahnya 96.800.000 itu. Setelah kami tanda tangani, kami kirim ke Kementerian Kesehatan.
untuk kemudian diteruskan ke BPJS Kesehatan. Kenapa ada kata 3 bulan untuk evaluasi? 3 bulan ini kemarin itu karena ada semacam usulan dari banyak pihak dari masyarakat ya, agar yang memiliki penyakit yang memerlukan perawatan terus-menerus yang disebut dengan katastropik itu itu bisa tetap mendapatkan layanan dari BPJS Kesehatan. Maka itulah kemudian diberi waktu 3 bulan untuk dilakukan semacam ground check apakah penerima manfaat ini memang benar-benar masih memenuhi kriteria untuk memperoleh PBI atau mereka didorong untuk supaya mandiri. Jadi membayar secara mandiri. Gitu. Diperkirakan data terakhir berapa juta penduduk Indonesia yang berhak mendapat BPJS gratis? Masih 98,6 juta atau untuk yang ABBM yang kami tetapkan yang dari APBN. Kementerian Sosial yang biayanya dari APBN itu 96.800.000 penerima manfaat. Penerima manfaat dari APBN. Dari APBN. Dari Pemda? Dari Pemda sekitar 55 juta atau berapa itu tadi? 47 juta. 47 sampai 50-an juta lebih lah. Sehingga kalau dijadikan satu berarti separuh lebih dari penduduk Indonesia sudah dibantu pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan sosial. Oh, dengar tuh rakyat tuh, separuh lebih dari penduduk Indonesia dibantu oleh pemerintah Indonesia untuk layanan kesehatan. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Temu lagi di Hot Room. BPJS gratis kepada hampir setengah penduduk Indonesia, hampir 150 juta. Bayangkan betapa beratnya beban pemerintah Indonesia. Pak Timbul Siregar, kenapa baru sekarang diketahui ada jutaan orang yang tidak berhak? Siapa yang salah? Apakah BPJS yang tidak profesional atau Menteri Sosial atau apa? Apa yang terjadi? Analisa saudara. Ya, jadi ini kan bukan kasus pertama, Bang. Ya. Tahun lalu 7,3 yang tadi disebut 13 secara ini ya. Sebelum-sebelumnya ada 5,4 dan sebagainya. Memang kalau kita melihat PBI ini kan diatur dalam PP 101 tahun 2012 junto PP 76 2015. Di situ diatur di pasal 2 disebut Menteri Sosial menetapkan kriteria. Kriteria ini dijalankan oleh BPS. Dilakukanlah pendataan. Diberikan kepada Kemensos untuk melakukan verifikasi dan validasi. Di ayat 3-nya nanti diverifikasi validasi sebelum di ayat 4-nya ditetapkan sebagai data terpadu, dikonsultasikan, dikoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan. Dari situ setelah ditetapkan data terpadu. Data terpadu itulah yang nanti menjadi rujukan siapa peserta PBI. Jadi siapa yang salah selama ini? Kenapa sampai jutaan orang salah sasaran? Satu, pendataan. Yang salah siapa itu? Ya BPS juga, Kemensos juga. Sehingga data ini tidak valid. Untuk menetapkan adalah siapa yang menjadi PBI itu pasal 14 dan 17 Undang-Undang SJSN orang miskin dan tidak mampu. Di PP 101 jelas siapa orang miskin? Orang miskin adalah orang yang tidak punya pekerjaan atau dia punya pekerjaan tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak. Atau banyak yang pura-pura miskin. Oh, itu memang ada juga. Nah, maksud saya gini, ini kan proses pendataan yang memang selama ini tidak baik, akhirnya memang terus divalidasi. Nah, sekarang Pak Mensos dengan SK 3 2026 ini lagi proses memvalidasi supaya benar-benar tepat sasaran, supaya uang negara ini, uang rakyat ini tidak salah sasarannya. Nah, tentunya persoalan menurut saya sih mengeluarkan, menonaktifkan itu hal yang biasa. Cuman yang selama ini menjadi persoalan, Bang, adalah kenapa ini tidak dilakukan dengan lebih valid, dihadirkan langsung kepada rumah tangga, sehingga dijelaskan Bapak sudah mampu atau belum mampu. Yang pertama. Yang kedua,
hari itu dinonaktifkan, hari itu diberitahu. Harusnya kan ada jeda waktu supaya orang yang diberitahu nonaktif dia punya kesempatan berpindah ke mandiri yang tidak lagi menggunakan masa aktivasi 14 hari. Jadi yang menentukan pada akhirnya warga itu memenuhi syarat cuma pejabat rendahan di daerah. Oh, dia kan yang mendata kan tadi. Iya, Dan setelah itu diserahkan kepada Mensos untuk memverifikasi dan artinya validasi. kalau dia nakal, Oh iya, faktanya ada. laporan ke atas pun salah. Ya, yang selama ini terjadi kan ditanya RT siapa sih yang miskin? ABC. Tokoh masyarakat siapa yang miskin? ABC. Tapi kan belum tentu dia datang ke rumahnya. Nah, ini kan menjadi persoalan tahunan terus-menerus yang akhirnya Pak Menteri juga susah memvalidasi sampai sekarang masih ada Itu 15 pekerjaan yang sangat besar itu. Justru dengan dukungan dana yang triliunan, kenapa sampai gagal terus nih untuk Pak Mensos, menciptakan validasi data yang baik? Why? Ya, jadi sekali lagi ya, ini adalah hal yang paling penting. Makanya Bapak Presiden sampai menerbitkan Inpres nomor 4 itu. Dan ini untuk pertama kalinya Indonesia memiliki data tunggal, Bang Hotman. Sebelumnya itu kementerian-kementerian punya data sendiri-sendiri, daerah punya data sendiri-sendiri. Nah, sekarang sudah punya data tunggal. Berdasarkan data tunggal inilah kita memulai untuk melakukan konsolidasi bersama, khususnya dengan daerah. Nah, untuk itu tentu ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, ini yang terus kita validasi dan verifikasi secara terus-menerus dan berkelanjutan. Tingkat akurasinya? Ya, insya Allah dengan metode-metode dan teknologi terbaru tentu bisa lebih akurat dari sebelumnya. Misalnya sekarang ada tagging, ya kan? Kita bisa lihat lokasinya, kita lihat kondisi rumahnya. Seperti ini misalnya ya, Mbak. Jadi kan ada salah satu peserta ini, misalnya, ini saya ini aja ya, desil 10 dapat bansos, padahal dia mestinya kan tidak. Nah, dialihkan kepada gambar yang seperti ini. Jadi ada gambar rumahnya, ada foto asetnya. Kalau yang difoto gambar rumah tetangganya bisa aja. Nah, itu sangat mungkin. Tapi dengan teknologi yang terbaru kan bisa diketahui. Artinya tentu makin lama metode yang dipakai akan semakin canggih. Jadi intinya adalah siapa sebenarnya yang miskin atau tidak mampu. Ya, sebetulnya ya kalau transparan itu bagus, siapa saja boleh. Setiap desa contohnya dipasang itu siapa yang miskin. Wah, saya kok nggak miskin dipasang situ. Tangganya protes, loh saya lebih miskin kok nggak masuk. Wah, dan lain sebagainya. Kalau ada data siapa yang miskin nanti nggak laku putrinya jadi mantu. Ini ada definisinya di PP 101 tadi. Siapa yang miskin dan siapa yang tidak mampu. Tapi pada akhirnya kan di tangan pejabatnya. Iya, justru itu. Kalau dia bermain juga gimana ngawasinya? Justru itu. Gimana Pak Ibu DPR? Gimana ngawasinya itu? Kan dia datangnya ke kantor kelurahannya. Ya bisa aja datang ke RT. Iya, dia nggak mau datang ke rumah tangga langsung kan gitu. Kalau RT RW-nya lurahnya nakal gimana? Iya. Yang perlu digarisbawahi pertama, Bang, itu PBI itu adalah bukan bantuan biasa. PBI ini adalah bentuk kehadiran negara dalam memastikan warga miskin itu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai amanah Undang-Undang pasal 28H dan juga 34 mengenai kesehatan dan juga warga yang lemah. Nah, sehingga dengan adanya 11 juta yang dinonaktifkan secara tiba-tiba, ini bukan hanya sekedar administrasi, tapi ini mengenai hak dasar warga negara untuk mendapatkan sehat dan juga pelayanan kesehatan. Sehingga teknis-teknis di lapangan yang seperti tadi mereka sudah ada di dalam data tersebut itu sudah belasan tahun, Bang. Artinya tidak diperbaharui. Ada pembaharuan, tapi memang tidak secara signifikan. Maksud saya, pada akhirnya akurasinya adalah di tangan pejabat-pejabat lokal. Yang enggak dengan jumlah yang begitu banyak penduduk Indonesia, akurasinya nggak bisa diharapkan tinggi gitu loh. Ya, semua bisa terjadi, Bang. Artinya segala oknum ada yang mengaku miskin, ada yang memang harusnya sudah bisa keluar. Nah, disinilah perlunya pendataan secara transparan, mekanisme yang terbuka dari seluruh pihak, sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi. Harus perlu ada sosialisasi yang lebih memadai. Gimana cara mencegah pejabat bawahnya bermain? Mencegahnya ini loh, gimana caranya?
Caranya Kalau gampang tadi. Saya bilang gini, Bang. Caranya gampang, dipasang aja. Apa? Dipasang di pengumuman itu loh. Ini. Masa warga ditulis miskin. dipasang ini Iya. si Poltak miskin. Iyalah. Si ini. Nanti kan ada protes. Mana ada yang mau? Ya, nggak mau ya sudah, nggak mau. Kan Sebenarnya gitu. kita jangan terlalu berpikir negatif Bang soal itu. Iya. Karena di daerah itu sudah ada musyawarah Bang. Ada Ya. melibatkan berbagai pihak dari pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama. Kemudian juga dari Kemensos ada tim-tim khusus, baik itu dari Pemda maupun juga dari pusat yang mereka mendata. Ya. Nah seharusnya itu sudah merupakan data yang valid. Tapi gini Bu, artinya memang persoalannya adalah rumah tangga itu merasa tidak disurvei, tidak Ya. didatangi. Makanya saya bilang gini, udahlah, Ya. untuk lebih memvalidkan setiap pendata yang datang ke rumah, dia harus dapat tanda terima bahwa dia sudah disurvei. Supaya menjadi kepastian bahwa Anda tidak boleh ngomong tidak disurvei lagi. Nah, ini data yang memang harus lebih valid. Jangan sampai 5 tahun lagi kita ngomong seperti ini. Nah, jadi kembali bahwa memang Pak Mensos dikasih kewenangan untuk memvalidasi, mengubah. Iya. Apa mau diterapkan seperti bansos? Saya rakyat miskin gitu. Ya, sebenarnya di pasal 13 dan 14 ada juga namanya peran serta masyarakat. Ya. Jadi memang bagi yang miskin, dia bisa lapor, saya miskin. Itu dibuka di PP 101. Ya. Nah, cuma kan menjadi masalah kan yang lebih banyak adalah didatengin. Nah, ini yang memang selama ini bias. Nah, kembali persoalannya adalah tadi saya berharap di PP 101 direvisi, pemberitahuan tentang Anda dinonaktifkan dengan realisasi penonaktifan bisa jeda 1 bulan supaya dia punya hak jawab Sekarang 3 dan bulan. hak pindah ke mandiri. Kalau yang miskin dinonaktifkan dibilang saya masih miskin. Kalau jeda Nah. 1 bulan nanti kalau cuci darahnya udah keburu mati Enggak, dia. itu masih aktif. Oh, masih Masih aktif. Jadi pada saat dia diberitahu, Pak Hotman besok saya 1 bulan saya menonaktifkan. Di 1 bulan itu masih aktif. Oke. Nah, jadi dia punya hak untuk menjawab bahwa saya miskin, Ya. atau kedua memang saya udah mampu Pak. Dan itu belum dilakukan. Belum dilakukan. Kenapa Itu yang Pak Menteri belum dilakukan? Sebenarnya sudah Pak, Ya. memang sebenarnya sudah. Jadi banyak juga yang sudah kita ground check. Ground check itu artinya kita ke lapangan, ketemu sama penerima manfaat, kita foto asetnya ada, tapi belum semua. Sudah itu kita lakukan. Tapi kuat apa cukup personal dari Mensos untuk Kementerian 300 juta Sosial penduduk punya, Indonesia? ya kita tidak hanya dengan Kemensos, kami sendiri punya sumber daya manusia itu kira-kira 40-an ribu. Ya. Tapi ada lagi dengan pemerintah daerah kan, Ya. dan juga sumber daya yang lain seperti relawan yang bisa kita libatkan. Intinya bahwa saya setuju kita tidak bisa hanya mengandalkan jalur formal tadi, Ya. RT, RW. Ya. Tapi itu penting Bang, RT, RW, kelurahan, naik dinsos, pemerintah daerah itu penting. Ya. Tapi kita juga membuka jalur partisipasi masyarakat. Iya. Ya, kita buka seluas-luasnya Iya. masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi. Ya. Apa salurannya? Pertama, kita buka yang namanya aplikasi cek bansos. Ya. Di situ ada fitur usul sanggah. Boleh usul, boleh sanggah sambil melampirkan bukti-bukti foto aset misalnya. Itu ada di situ. Ya. Kemudian yang kedua kita juga siapkan yang namanya call center. Ya. 021 171 yang beroperasi selama Berapa 24 call jam. 021 171 021 171. Call center untuk apa itu Pak? untuk menampung keluhan, untuk menampung usulan, untuk menampung sanggahan dari masyarakat ya, yang akan kita tindak lanjuti dengan ground check bersama dengan BPS ya. BPS itu punya perangkat di daerah juga, Bang. Termasuk warga yang belum terkabul Boleh. keinginannya. Boleh sambil Berapa? 21 171 itu. 021 171 agar warga tahu tentang ini ya. Ini juga ada yang WA, lapor lewat WA. WA juga berapa? 08877 Pelan-pelan Pak. Ulang lagi, Pak, tolong. 08877 171 171. Oke. Warga agar catat itu nomor WA. Jangan cuma ingat nomor WA janda dekat tetangga. Ya. Jadi kalau Anda peduli sama keluarga kamu, catat ini ya. Apalagi? Tapi Gimana? kalau PBI Apalagi, Pak, PBI itu harus ngecek dia aktif apa enggak. Iya, harus Kalau proaktif aktif itu bisa ngecek di WA 08118 165 165 atau care center 165 165. atau dia bisa saja pakai mobile JKN
lihat pendaftaran ya dia aktif apa enggak. Kalau enggak aktif ya diurus. Ternyata dia nggak memenuhi syarat PBI. Nah, saya kepengen cepet ya bayar kayak gitu. Kita istirahat dulu. 48 triliun uang negara dipertaruhkan, apakah tepat sasaran? Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di Hot Room. Terlepas dari BPJS, kamu harus merawat dirimu sendiri dengan selalu menjaga stamina, yaitu jangan lupa minum kopi luwak hitam premium seperti Hotman 5 kali sehari tanpa gula. Terutama untuk menjaga daya ingat kamu. Jangan sampai kamu nanti di umur 50-60 lupa dan tidak kenal anak istrimu. Kalau lupa sama istri tetangga nggak apa-apa. Jadi minumlah selalu kopi luwak hitam premium. Itulah yang membuat Hotman ingat sudah punya aspri cantik 521. Ingat semua namanya. Pak Menteri tadi ketawa. Gak apa-apa, hiburan. Oke. Tadi mana itu? Ada grafis tadi. Ada grafis. Mana itu grafisnya? Katanya ada orang kaya. Ini dia. Inilah grafis. Contoh. Ya. Ada orang yang seolah-olah ngaku tidak sanggup membayar 35.000 iuran BPJS. Inilah rumahnya. Ini juga ya? Ya, sama. Dalamnya. Ini juga. Dalamnya. Wah, dalamnya begini nih coba nih. Ya, ada berapa banyak kira-kira kayak gini Pak Menteri? Ya, ngaku-ngaku miskin. Tadi kata Pak Ya Menteri banyak 15 juta. juga. Bisa jadi ini kemarin naik kelas gitu. Sebelumnya mungkin di desil bawah, tapi karena ini bisa jadi kalau kita berprasangka baik aja. Sekarang Kemudian yang kayak gini langsung dipecat atau apa? dinonaktifkan, dialihkan ke yang seperti ini. Dialihkan. Oke, coba lihat yang dialihkan ke siapa nih? Ya, supaya. Halo. Nah, inilah. Nah, dialihkan. Ini dialihkan, ya. Kalau ini apa nih? Rumahnya, dalamnya. Ini kan dalamnya. Ya. Coba lihat tuh, ya. Ya. Jadi kalau dia punya ini 5 keluarga harus bayar tiap bulan 5 kali 35.000 ya? Iya, kali 5 kali. Itu yang berat, Bang. Yo, Karena berat dia ya? belum Gimana, tentu Pak? sakit, tapi dia harus membayar setiap bulan. Sementara kalau 5 orang saja dikali 35.000 itu sudah bisa beli beras 1 karung gitu. Iya, benar ya. Jadi dan yang tadi gambar yang tadi Abang contohkan bisa jadi itu betul, tapi bisa jadi tidak seperti itu. Artinya seperti kami di Ranah Minang, itu kita punya rumah gadang, Bang. Kalau Abang lihat rumahnya bagus, tapi ternyata yang tinggal di sana ada 4 kakak misalnya. Dan itu adalah rumah warisan. Nah, tentu di sinilah perlu jeli sekali untuk kita bisa mengeluarkan Apa data itu tersebut. mungkin jeli begitu 300 juta penduduk Indonesia? Ya, itu tugas lah ya, tugas kita lah ya sebagai pelayan masyarakat untuk bisa memberikan yang terbaik. Kita ini berbicara tentang warga miskin, Bang. Warga yang sangat rentan. Di sini ada hati. Tidak bisa kita melihat hanya berdasar data. Kami ini ada di lapangan. Kami melihat betul-betul bagaimana orang-orang yang kita pikir dia masih tidak terlalu miskin, tapi begitu dia sakit, motor tadi terjual, Bang. Abang berobat berapa ratus juta. Jadi belum tentu gambaran seolah begini belum tentu dia nggak miskin gitu. Pada saat dia sakit, dia punya mobil 1 terjual, dia punya rumah 3 dicari kriteria kalau begini ya nggak? Tapi memang sebenarnya kalau mau jujur kriteria definisinya tuh ada. Siapa yang disebut miskin? Orang yang menganggur atau orang yang bekerja tanpa bisa memenuhi kebutuhan hidup layak. Jadi kalau mau dibilang rumah warisan tapi dia nganggur, sebenarnya dia makin miskin. Kalau membaca definisi miskin di PP 101. Jadi nggak harus dengan rumah sebenarnya. Tapi memang betul di pasal salah satu aja. Sebenarnya salah satu, banyak kriterianya banyak. Ini salah satu. Iya. Salah satu. Ini sangat ada pengeluaran sensitif juga. Jadi yang bisa menjelaskan dengan baik BPS lah ini. Kalau kita diskusi sendiri ya nggak selesai-selesai. Tapi gimana kalau begini Pak? Ini kan tidak ada sanksinya ya. Tidak ada sanksinya ya kalau pejabatnya lalai mendata. Tidak ada sanksinya ya. Contoh di Cina itu hukum ditegakkan baru-baru ini sekarang baru keluar. Barang siapa melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, hukuman mati. Ya, di Cina baru terbit undang-undangnya.
koruptor hukuman mati. Kenapa Pak nggak keluar peraturan dari pemerintah? Pejabat yang lalai melaksanakan tugasnya dalam mendata dipecat gitu. Harus begitu kali di Indonesia, Pak. Gimana? Memang sekali lagi ya, pendataan ini tidak mungkin dari Jakarta. Ya benar. Tapi harus ke lapangan. Ya. Maka itulah kita memperkuat kerjasama dengan daerah. PBI, penerima peserta PBI ini, ya, atau bantuan iuran ini, itu kami tetapkan setelah dapat usulan dari bupati, wali kota yang memang beliau lebih mengetahui kondisi daerahnya. Iya, maksud saya usulannya ini loh. Bupati pun dapat dari pejabat-pejabat di bawah yang mungkin tidak bertanggung jawab. Itu masalahnya, Pak. Karena tidak ada sanksinya. Ya. Kenapa nggak Bapak mengusulkan kepada Pak Presiden, DPR, terbitkan undang-undang. Barang siapa, ya kan? Itu kan kerugian negara. Seperti ini, Bang. Kasus di Kabupaten Ngada, seorang anak 10 tahun bunuh diri karena miskin. Kenapa tidak bisa terdata oleh pemerintah? Kan ini persoalan pendataan yang memang tentunya sudah sekian triliun dikeluarkan biaya untuk pendataan orang miskin, tapi si ibu dengan si anak tidak terdata. Akhirnya si anak hanya minta pensil dengan buku. Tidak bisa bunuh diri dia. Kan itu yang namanya bagaimana pendataan yang bisa menjangkau mereka. Ini kan tragedi, Bang, pendataan rakyat miskin. Sekali lagi, Pak, PR utama pendataan itu jadi tetap di pemerintah daerah. Iya, harus, Pak. Di sana ada petugas, lagi Bang. dari Ada yang lain. PKSK, Jadi, tapi gini ada dulu, penamping PKH, kita harus sepakati dulu lah, bahwa memang data ini menjadi salah satu PR kita. Ya. Banyak cara kita gunakan untuk memperoleh data yang akurat. Ya. Untuk itu kita harus ada yang menuntun. Ya. Instrumen apa yang kita gunakan untuk melakukan verifikasi dan validasi itu. Ya. Nah, itu sepenuhnya kita serahkan kepada BPS. Secara teknis kami dengan pemerintah daerah bersama kementerian yang lain membantu untuk pemutakhiran. Ya. Tidak cukup di situ, Bang. Kita minta masyarakat. Kita masyarakat luas ini ikut berpartisipasi lewat saluran-saluran yang sudah kita siapkan. Tapi kan peraturan tidak pernah terlaksana dengan baik kalau hanya diharapkan goodwill dari rakyat. Kalau hanya diharapkan, ayo dong berpartisipasi dong, nggak ada negara yang bisa. Kita hanya menyiapkan saluran, Bang, untuk partisipasi mereka supaya ada yang menyanggah gitu. Maaf, jangan sampai dikeluarkan dulu, kemudian kita baru reaktivasi gitu. Kenapa seharusnya untuk mengeluarkan itulah perlu pejabat yang lalai betul-betul melaksanakan tugasnya dalam pendataan sanksinya. Itu benar. Pejabat kan termasuk DPR, masa DPR suruh bikin aturan kayak gitu, nanti kena sendiri dia. Jadi nggak mau, Pak. Makanya menurut saya gampang aja ini masalah gampang. Transparansi penting. Perguruan tinggi suruh kalau KKN atau apa dari situ jadi konsultannya melihat, dia kan masih murni idealismenya ada. Jadi kalau ada pejabat yang menyalahgunakan, nah ada kritikan. Apalagi di transparan semua orang bisa lihat loh. Saya lebih miskin kok nggak masuk. Nah gitu. Jadi kenapa apa sulitnya? Itu. Bang, saya bacakan Inpres 4 2025 sebagai tadi DTSN yang disebut. Tugasnya Menteri Sosial untuk melakukan sinkronisasi bersama Badan Pusat Statistik untuk mendukung pemutahiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai acuan utama dalam penetapan pemberian bantuan dan atau pemberian sosial. Kalau kita baca berikutnya, BPS itu tugasnya apa? Ini lebih banyak. Menetapkan sumber dan jenis data serta pedoman integrasi data, menerima data sosial dan ekonomi nasional dari kementerian lembaga, menyusun data tunggal, mengelola data tunggal. Itu pusing makan kuncinya kan. Iya. Artinya ini yang memang tadi konsolidasi kementerian lembaga, ada 18 kementerian lembaga yang diimpreskan. Nah sekarang bagaimana tugas jadi mereka? Kuncinya tetap di pemerintah daerah, benar ya Pak? Enggak, di semuanya. Kata kunci pemutakhiran itu salah satunya di pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Iya. Boleh nggak Pak? Bapak menghimbau kepada warga, kalau tahu tetangganya ternyata ternyata dia kaya, mendapatkan PPI ini, boleh nggak diviralkan? Ya boleh, Bang Hotman juga boleh. Oke, kepada warga yang tahu tetangganya mendapatkan BPJS gratis, tidak tahu malu, agar diviralkan. Diviralkan ya. Agar kita tidak perlu kirim ke akunnya Hotman Paris yang sudah
10 juta followernya. Inilah Hot Room, ketemu lagi di segmen terakhir. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini masing-masing ada maksimum 2 menit. Pak Menteri Sosial, apa saran Bapak, himbauan Bapak kepada rakyat? Apakah memviralkan tetangga? Tadi ada Bapak mengatakan ada gerakan apa tadi? Silakan. Menolak bantuan pemerintah. Gerakan mana mungkin Pak Gero? Iya, bagi yang sudah merasa mampu kan bagus tuh kalau ada. Itu berarti ada kesadaran. Apalagi Pak? Apalagi saran Bapak nih? Yang pertama tentu untuk menyelesaikan masalah data ini salah satu kuncinya adalah keterbukaan. Pemerintah membuka diri dan untuk itu kita minta masyarakat ikut melakukan koreksi, usul, sanggah, kritik, saran, tentu itu kita sangat terbuka. Yang kedua, ya bagi penerima manfaat ya yang dinonaktifkan silahkan reaktivasi. Banyak jalur yang bisa digunakan untuk itu dan ini menjadi bagian dari verifikasi dan validasi kita. Saya mengundang masyarakat semua untuk bisa ikut aktif melakukan reaktivasi. Terima kasih. Terakhir, jadi per hari ini data yang masyarakat Indonesia yang dapat PBI gratis dari APBN, dari Pemda berapa juta Pak? Sekitar 155 juta. 155 juta penduduk Indonesia masih mengharapkan bantuan untuk membayar iuran BPJS yang hanya 35.000. Aduh, gimana dari Ketua BPJS? Jadi begini, masyarakat ini harus sadar juga bahwa kesehatan itu penting. Orang bisa mengatakan health is not everything. Without health, everything is nothing. Kesehatan bukan segala-galanya, tanpa kesehatan segala-galanya tidak ada artinya. Oleh karena itu harus dijaga. Dan di Dirut BPJS sudah bikin lagunya. Pak, gimana bisa jaga Pak kalau harus bocor jaga. Pintu, bocor ini, masuk angin. Itu tidak hanya di situ, makanya mereka harus rajin mengecek apakah masih aktif apa tidak. Tiba-tiba ya kalau data sekali lagi itu dari Kementerian Sosial. Oke, jadi kepada Mas 155 juta penduduk Indonesia yang menerima BPJS gratis, pastikan kamu rutin mengecek yang dan masih aktif nggak kayak anggotanya gitu. Itu penting. Di mana di 08118 berapa? 08118 165 165 WA atau di care center 165 atau mobile JKN atau datang ke kantor cabang BPJS cek gitu. Oke, paling simpel datang ke kantor cabang BPJS. Ada di semua kabupaten? Ada, semua ada. Termasuk kalau sudah terlanjur ke rumah sakit, hubungi BPJS 1, di situ ada rumah sakit yang kerjasama. Kalau tidak ada orangnya, ada fotonya, ada namanya, ada nomor yang bisa dihubungi. Kalau ternyata dia datang darurat ke rumah sakit yang dia merasa semula adalah masih anggota aktif, tahu-tahu tidak, berarti ditolak. Iya, kalau darurat itu rumah sakit kan nggak boleh menolak. Kalau darurat ya. Kalau darurat. Iya, administrasi nomor 2. Kalau berobat rutin ditolak. Kalau berobat rutin harus ke layanan primer dulu. Tapi BPJS kan sudah melakukan hal-hal, contoh umpamanya gagal ginjal kronik, dia perlu cuci darah rutin. Itu sekarang ini berlaku 3 bulan, bahkan bisa diperpanjang setelah 3 bulan itu oleh rumah sakit, tidak perlu lagi ke. Jadi terakhir, himbauan Bapak sebagai tuan rumah BPJS apa? Himbauannya satu, harus dicek secara aktif dan seluruh masyarakat Indonesia haruslah menjadi peserta aktif. Banyak negara datang ke Indonesia, kok bisa-bisanya Indonesia seperti ini, komitmen pemerintah ya negara ini. Dicek ke nomor berapa? Sekali lagi. 08 118 165 165. Satu lagi? Call center 165 atau mobile JKN ya. Nah, ini sambil tidur aja bisa ngecek coba. Dan ini canggih ya. Jadi bapak-bapak di rumah pastikan kau mengecek. Jangan cuma kau nonton WA yang gambar aneh-aneh di WA kamu ya. Pastikan apakah keluarga kamu masih di-cover oleh BPJS gratis, oke? Pak Timbul, apa sarannya? Jadi begini, sebenarnya pokok masalah betul bahwa sudah ada proses perubahan ya.
supaya tepat sasaran. Di 2023, survei kesehatan Indonesia mengatakan 35% penerima PBI adalah karyawan swasta. Artinya tidak berhak. Enggak ada kesalahan dalam pendataan. Jadi maksudnya karyawan itu tidak berhak? Tidak berhak, dia penerima upah. 35% dianggaplah 100 juta, 35 juta. Sekarang kata Pak Menteri 15, ada perbaikan penurunan jumlah. Ya. Nah, sekarang kan persoalannya adalah begini Bang, bahwa masyarakat yang 11 juta yang dinonaktif, yang diaktifkan baru 105. Ya. Bagaimana mereka ini ketika sekarang sakit, dinonaktifkan, tidak bisa dapat layanan? Saya mau mengatakan begini, surat Menkes yang mengatakan semua rumah sakit harus menerima yang nonaktif, itu nggak mempan. Fakta hari ini, tadi pagi, ada yang dinonaktifkan seorang anak sakit, dia mau mengaktifkan di puskesmas untuk dapat layanan, ditolak. Saya bilang surat Menkes ditolak puskesmas, dia harus mengaktifasi ke Dinsos. Jadi harusnya kemana? Maksud saya, kalau memang Menkes mengatakan harus ada actionnya action yang lebih pasti apa untuk menjamin hak dilayani. Jangan hanya sekedar surat untuk mengatakan terus. Karena begini, yang namanya aktif baru dilayani. Ya. Nah, oleh sebab itu, saya berharap ada yang sakit, yang sekarang kan dinonaktifkan, sakit, datang ke Vaskes, jangan lagi disuruh ke Dinsos, aktifkan saja. Ya. Supaya dapat layanan. Kalau yang sekarang kan disuruh ke Dinsos, belum tentu diterima Dinsos, belum tentu dapat layanan. Nah, ini sebenarnya persoalan yang lebih. Itulah akar permasalahannya. Permasalahan sekarang Ibu Lisda gimana? Apa saran Ibu terakhir? Ya, rakyat kita ini tidak ada yang mau miskin dan tidak ada yang mau sakit, Bang. Yang mau kaya banyak. Tentu. Seperti Bang Hotman ya. Tapi di sini negara silahkan merapikan data. Itu tugasnya. Tapi yang perlu dipastikan bahwa akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu yang tidak boleh terputus. Dan kami sebagai anggota DPR RI tentu akan terus mengawal ini supaya prosesnya ini benar-benar transparan, manusiawi, berkeadilan, tepat sasaran. Ya, sehingga juga perlu diadakan upaya untuk bagaimana yang 54 juta jiwa yang belum masuk di sana, mereka pun bisa mendapatkan pelayanan sebagaimana haknya. Tapi kita tidak juga melalaikan yang 11.000 yang sekonyong-konyong dikeluarkan. 11 juta jiwa tadi ya. Sehingga perlu ada upaya yang lebih inovatif sehingga kasih dong. DPR dong kasih usul yang inovatif. Ya, tadi sakitnya kan tidak berbarengan, Bang. Sakitnya kan juga tidak berbarengan. Mereka itu digunakan pada saat mereka sakit saja gitu. Oke, waktu sudah tiba, kita harus akhiri. Inilah kesimpulannya adalah, halo masyarakat Indonesia, betapa beratnya beban pemerintah di pemerintahan yang baru ini. Ya, waktu Bapak Prabowo masuk, beginilah keadaan masyarakat Indonesia. Ya, jadi jangan main kritik-kritik kepada Pak Prabowo terus. Beliau masuk jadi presiden, bayangkan ratusan juta penduduk Indonesia hanya membayar iuran BPJS saja 35.000 tidak sanggup. Tapi saya salut sama Bapak Presiden, tetap dia tenang, tidak emosional. Karena saya ingat, saya pernah dibentak sama dia waktu saya jadi kuasa hukumnya. Inilah akhir dari diskusi kita malam ini. Ketemu lagi di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Silakan Pak ke sini, Pak. Silakan ke sini, Pak. Adu pameran cincin, Pak. Ya. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Ya, Pak. Metro TV. Dipersembahkan oleh Luwak
hitam baru, nggak kemanisan, mantap.